Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita sudah masuki bulan Ramadan. Teman-teman hari ini puasanya full atau enggak? Ayo ngaku. Wah, hebat, semua puasa 1 hari penuh. Nah, Usra harap selama puasa Ramadan kali ini teman-teman puasa 1 bulan penuh ya. Dan sebisa mungkin tidak ada yang bolong-bolong. Karena puasa kali ini SDMKU akan menghadirkan program Roman 1 Ramadan Asyik bersama SDMKU. Jadi puasa teman-teman nggak akan sepi, sunyi dan krik-krik itu nggak ada. Jadi teman-teman sambil menunggu buka puasa nanti kita akan berbincang-bincang dengan ibu dokter yang sangat cantik dalam program kita kali ini yaitu Healthy Life. Semua udah bisa pintar bahasa Inggris kan ya? Healthy Life itu apa ya, Us? Healthy Life adalah bagaimana kita hidup sehat. Kali ini Usra akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Pasti ada yang tanya-tanya nih, Us, kesehatan gigi dan mulut itu apa ya? Gitu. Nah, lebih jelasnya nanti kita bincang-bincang sama-sama dengan Ibu Dokter Gigi Nuraini Hertati. Sekarang Usra kenalkan dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Us. Ibu, ini enaknya saya manggilnya apa ini? Oh, apa aja boleh, Ibu boleh, Dok boleh, silahkan. Biasanya dipanggilnya apa Ibu? Kalau saya di tempat praktek, saya dipanggil Dok, dokter. Oh, dokter. Oke. Ya, Ibu Dokter Nuraini. Saya bisa manggilnya Ibu Dokter Ani, boleh ya? Oke. Nah, teman-teman, sebelum usaha lebih lanjut lagi, saya tanya Ibu Dokter Ani. Karena katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi Usra akan kenalkan dulu sama Ibu Dokter Ani. Beliau itu nama lengkapnya Ibu Dokter Nuraini Hertati. Beliau praktek di Rumah Sakit Islam Klaten setiap hari Senin pukul 1 siang sampai 3 sore dan hari Selasa dan Kamis pukul 8 pagi sampai 12 siang. Jadi teman-teman nanti kalau mau periksa gigi atau mau kenal Ibu Dokter Ani bisa langsung ke RSI. Gitu nggak Bu nggak? Iya. Bu, ini sebelum kita langsung ke gigi dan mulut, saya mau tanya dulu. Ibu di RSI udah berapa lama ya kerjanya ya? Saya di RSI udah 13 tahun, Us. Iya, sudah lama ya. Iya. Tapi dibanding karyawan-karyawan yang senior, tentu saja saya masih junior. Iya. Alhamdulillah 13 tahun penuh berkah ya, Us. Iya, Ibu. Dan kalau di RS itu udah bisa mencakup semua masalah kesehatan gigi dan mulut ya Bu ya? Bisa. Semua bisa tercover ya Ibu? Iya, jadi memang kita sebagai dokter gigi harus bisa menangani semua kasus yang ada dalam kesehatan gigi dan mulut. Iya, kayak gitu. Nah Ibu, sebelum saya tanya nanti lebih lanjut, lebih komplit ya, saya mau tanya dasarnya dulu ini. Sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu apa ya Bu ya? Ya, kesehatan gigi dan mulut itu adalah kondisi di mana gigi dan situasi mulut itu sehat, tidak ada keluhan, tidak ada penyakit di dalamnya, dan tidak ada masalah-masalah yang timbul dari gigi dan mulut tersebut, dan membuat kita nyaman, membuat kita sehat, tidak ada keluhan kayak gitu. Nah Bu, biasanya kan gigi dan mulut tuh suatu yang sering terlupakan ya. Biasanya kalau sakit tuh cuma sakit gigi gitu, pasti agak disepelein lah. Padahal itu juga sangat penting ya Bu untuk di organ kita ya. Iya, gigi dan mulut itu penting banget Us, karena dia jalan masuk ke dalam tubuh kita. Makanan juga lewat situ, minuman juga lewat situ. Jadi kita memang mesti memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Nah, tetapi kesadaran akan pentingnya itu belum begitu banyak yang menyadari. Mereka baru ingat dokter gigi, baru ingat ke dokter gigi kalau sudah mengalami keluhan. Padahal kita tetap harus melakukan perawatan supaya kesehatan gigi dan mulut kita tercapai dengan baik. Oke. Sebenarnya Bu, untuk menjadi sadar akan kesehatan gigi dan mulut sebenarnya sejak usia berapa sih anak-anak harus sadar nih diperkenalkan dengan harus merawat gigi ya, bersikat gigi itu paling simpel ya Bu, sikat gigi paling simpel. Itu sejak usia berapa biasanya Bu? Sejak usia balita harus sudah dikenalkan Us. Iya, gigi anak itu muncul pertama kali itu usia 6 bulan. Nah, usia 6 bulan itu kita harus sudah mulai mengenalkan kepada anak bagaimana perawatan gigi yang bagus, pentingnya merawat gigi. Sekarang kan ini ya usia banyak sekali produk-produk yang bisa kita kenalkan pada anak. Ada buku-buku yang tentang perawatan gigi seperti itu. Bahkan dari balita kita sudah harus mengenalkan. Untuk anak-anak yang masih kecil, yang masih balita, kita kenalkan dengan sikat giginya, juga dengan pasta gigi seperti itu. Oke. Tuh kan teman-teman,
dari usia 6 bulan sudah merawat gigi loh ya. Jadi saya harap teman-teman di rumah rajin gosok gigi ya. Setidaknya 2 kali sehari ya Bu ya. Iya. Setidaknya itu ya. Iya. Nanti lebih lengkapnya saya di akhir nanti ya Ibu Iya. ya. Nah sekarang saya mau tanya Ibu, sebenarnya kok kita nggak menjaga kesehatan gigi dan mulut, masalah apa aja sih yang sering timbul di kita gitu? Iya, banyak sekali Iya, banyak sekali masalah yang akan timbul kalau kita tidak memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu yang banyak terjadi itu adalah gigi berlubang. Oh iya. Iya, gigi berlubang ini merupakan masalah yang paling banyak, paling besar. Dan akibatnya itu luar biasa, sakit seperti itu, sampai anak-anak banyak yang nangis kalau menderita sakit gigi. Nah, kemudian selain gigi berlubang, kita juga akan karang gigi Us. Oh iya. Iya, karang gigi itu banyak sekali diderita terjadi pada anak-anak. Terus kemudian karang gigi itu secara penampilan juga nggak bagus ya usia, karena gigi kelihatan kotor. Kemudian juga secara kesehatan juga tidak baik karena dia akan mengiritasi, menginfeksi gusi menjadi berdarah seperti itu. Kemudian selain itu juga kombinasi dari gigi berlubang dan karang gigi ini menyebabkan bau mulut. Oh nah, iya. Kadang-kadang banyak sekali pasien yang datang, dok kok kalau ngomong kok saya kayak ada bau mulut ya. Jadi nggak pede ya Bu ya? Iya, saya jadi nggak pede dok kayak gitu. Nah setelah diperiksa ternyata ada lubangnya, ada karang giginya, kayak gitu. Kan gini ya Bu ya, biasanya kok gigi berlubang itu anak jadi takut nih, pas nanti disuntik loh sama ibu dokter kan sakit, sini kan gigi disuntik sakit gitu. Sebenarnya cara mengobati setiap masalah tadi apa ya Bu, dari gigi berlubang harusnya diapakan atau karang gigi diapakan gitu? Iya, jadi memang untuk perawatan gigi itu ada macam-macam ya Mbak, sesuai dengan kasusnya. Sesuai dengan kasus. Untuk gigi berlubang kita lakukan penambalan, dan sekali lagi kalau dokter gigi mau melakukan perawatan itu pasti akan kita terangkan ke pasien dulu bahwa Dek nanti misalnya datang dengan gigi berlubang, akan kita kasih tahu bahwa Dek nanti perawatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi tidak kok pasien datang duduk langsung kita lakukan tindakan tanpa persetujuan dari pasien. Itu tidak seperti itu. Dan yang jelas adik-adik tidak perlu takut, anak-anak tidak perlu takut, karena yang harus disadari bahwa ini perawatan supaya mereka giginya sehat. Iya. Jadi ini adalah untuk menyehatkan mereka supaya kesehatannya terjamin. Seperti itu, bukan menyakiti. Kadang-kadang kan anak-anak datang sudah takut duluan. Banyak yang gitu. Iya. Lagi kalau usia SD kayak gini ya, teman kayak gini, gigi berlubang itu kan pasti setiap kelas tuh ada lebih dari 10 anak pasti ada. Jadi kalau ada pemisahan gigi di sekolah itu pasti nangisnya nomor 1. Jadi belum ketemu dokternya di kelas udah pada nangis, nggak mau gitu loh. Ya, pada takut duluan Bu. Padahal sebenarnya nggak sehoror itu ya Bu. Bukan, tidak sehoror itu. Dan sekali lagi, kalau adik-adik datang dengan nyaman, dengan rileks, itu apa yang kita lakukan itu nggak terasa sakit kok, kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya waktu pengerjaan itu ada merasa tidak nyaman, bilang aja ke bu dokternya, ke dokter yang merawat, berhenti sebentar ya, gitu boleh. Jadi tidak semenakutkan itu enggak. gigi berlubang. Oke. Nah, Ibu, saya masih penasaran dengan masa-masa yang lain tadi. Ada karang gigi, ada bau mulut, dan pasti banyak hal yang mau saya tanyakan. Tapi seperti biasa, karena ini tuh sangat Bu, peminatnya sangat banyak. Jadi iklannya tuh, ada antri untuk datang ke sini. Jadi saya harus mengiklankan dulu. Ini kita jeda dulu. Teman-teman, kita jeda iklan dulu ya. Teman-teman silakan menyiapkan. Kok tadi kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa balas di kolom komentar. Nanti kita tanyakan kepada Bu Dokter Ani. Gitu ya Bu ya. Setelah jeda iklan dulu, kita break setelah ini. Jumpa kembali di channel YouTube SD Muhammadiyah Klaten Utara.
Untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat siswa, SD Muhammadiyah Klaten Utara membuka lebih dari 20 ekstra yang terdiri dari ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat siswa. Ekstrakurikuler wajib meliputi Polcil atau polisi kecil yang diikuti oleh siswa kelas 4 hingga 5 melalui program seleksi. Ekstra tapak suci yang wajib diikuti oleh siswa kelas 4. Berikutnya ada ekstra HWLO yang wajib diikuti oleh siswa kelas 5. Berikutnya ada drum band, yaitu untuk siswa kelas 3 hingga 5 yang juga melalui program seleksi. Siapa yang suka nyanyi? Ada ekstra paduan suara loh yang bisa diikuti dari siswa kelas 4 hingga 5 yang juga mengikuti program seleksi. Berikutnya adalah ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstra apa saja yang dapat dipilih siswa? Ekstra yang dapat diikuti mulai dari siswa kelas 1 adalah ekstra tari. Ada ekstra menggambar. Ada yang suka mewarnai, ada ekstra mewarnai. Ekstra tahwid. Dan bagi kalian yang suka main bola, ada ekstra futsal. Dan ekstra English Club. Kemudian untuk ekstra yang dapat dimulai dari kelas 2 meliputi ada ekstra membatik dan ekstra kaligrafi. Nah, selanjutnya ekstra yang dapat diikuti mulai dari kelas 3 adalah ekstra renang. Ada taekwondo. Ada ekstra panahan. Ada juga robotik loh. Dan bagi yang suka mengaji dan mau memperdalam Al-Quran, ada ekstra tilawah. Ada yang suka ambil gambar, suka foto-foto, ada ekstra sinematografi dan fotografi. Demikian tadi berbagai macam ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Klaten Utara, baik wajib maupun pilihan. Ayo berminat yang mana? Tentukan pilihanmu dan kembangkan bakatmu melalui ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Klaten Utara. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Oke, baik lagi kita di acara Healthy Life Romansaku, Ramadan Asyik bersama SDMKU. Tentu saja Usela masih ditemani sama Ibu Dr. Nur Aini Hartati. Oke Bu, lanjut lagi ya Bu ya. Iya. Tadi kita sampai di masalah-masalah yang ada di gigi.
Nah, sekarang saya mau lanjut pertanyaan saya yang berikutnya, yaitu tentang karang gigi. Iya. Sebenarnya karang gigi tadi kan buat gigi tidak enak dilihat. Nah, sebenarnya karang gigi itu apa sih, Bu? Bentuknya kayak gimana? Kemudian nantinya itu akan seperti apa kalau digigit terlalu lama, seperti itu, Bu? Karang gigi itu terbentuk dari sisa makanan, Mbak. Iya. Dari sisa makanan. Nah, dia berkolaborasi dengan saliva atau ludah ya, ludah itu sehingga terbentuk lapisan di dekat gusi kayak gitu. Nah, ini kalau karang gigi yang banyak itu memang mencerminkan bahwa perawatan giginya kurang. Gitu. Karena pembersihannya kurang bagus. Jadi karang giginya terbentuk di bawah di atas gusi, tepat di atas gusi itu. Kalau baru terbentuk biasanya warnanya putih kayak gitu. Tapi setelah lama nanti akan menjadi hitam. Nah, itu kan sangat nggak enak dipandang, iya. Ya, kalau misalnya kita tersenyum begitu kelihatan ada karang giginya, itu kan mencerminkan kalau kita kurang bisa untuk merawat gigi. Iya. Nah, akibat dari karang gigi itu banyak, Us. Salah satunya adalah radang gusi. Nah, kalau gusi yang meradang itu akibatnya apa sih? Iya. Nah, biasanya nanti giginya menjadi goyah. Gigi menjadi goyah. Kemudian selain gigi yang goyah, juga gusi ini akan gampang berdarah. Gitu. Tiba-tiba bangun tidur, gitu ada darah di bantal, di apa. Nah, itu menunjukkan bahwa gusi kita memang ada peradangan. Selain itu juga membuat ini bau mulut. Kan sangat nggak enak ya kalau kita menderita bau mulut. Nah, itu juga dari karang gigi. Untuk mengatasinya memang kita perlu datang ke dokter gigi untuk dibersihkan. Seperti itu. Karena kalau ini dibersihkan dengan sikat gigi nggak bisa, Us. Iya. Kadang-kadang ada pasien datang, anak-anak datang, "Dok, ini kok gigi saya seperti ini ya, ada kayak keraknya ya." Udah saya sikat kok tetap nggak bisa lepas. Nah, memang ada alat khusus untuk membersihkan karang tadi itu. Iya. Nah, jadi teman-teman di rumah kalau merasa giginya ada karang-karang gigi yang biasa bentuknya putih atau kuning juga mungkin ya, Bu ya. Nah, itu dan udah disikat sehari udah 10 kali sikat gigi kok nggak bisa hilang-hilang ya, Us. Nah, bisa langsung ke dokter Ani di RSI nanti. Gitu ya, Bu ya. Nah, lagi Dok, selain tadi udah gigi berlubang, sudah karang gigi. Mungkin ada nggak ya masalah gigi lainnya di sekitar kita gitu, Dok? Oh iya. Kalau ini untuk anak-anak ya usia. Iya, untuk anak-anak usia SD terutama. Nah, untuk anak-anak usia 6 sampai 13 tahun itu adalah waktunya pergantian gigi. Jadi pergantian gigi dari gigi desidui menjadi gigi permanen. Nah, ini problem banget nih. Kan banyak sekali anak-anak itu takut dicabut giginya. Itu. Jadi sebentar, kalau Bu. gigi Sebentar saya potong. Karena saya tadi agak-agak ini miss kosakata. Gigi desidui itu apa ya, Bu? Ini anak-anak kan nggak tahu. Ada gigi desidui ya? Kayaknya nggak ada loh. Di IPA nggak ada desidui gitu kan nggak ada. Jadi gigi desidui itu adalah gigi yang pertama kali muncul waktu mereka anak-anak. Ini muncul pertama kali usia 6 bulan, biasanya pada gigi depan dulu. Iya. Nah, kemudian ini gigi desidui ini nanti akan digantikan oleh gigi permanennya. Gitu. Gigi permanen itu adalah gigi dewasa yang nanti sudah tidak ganti-ganti lagi. Jadi memang perawatannya harus lebih detail. Gitu. Nah, gigi desidui ini nanti usia 6 tahun biasanya mulai goyang. Tandanya mau ganti itu kalau gigi desiduinya goyah. Goyah tanpa ada apa, langsung goyah gitu aja gitu, Bu. Kalau dilihat gini nggak ada apa-apa, tetapi secara ilmu jadi memang gigi desidui itu nanti akarnya resorpsi, mengecil gitu. Giginya memendek, mengecil gitu. Akarnya aja. Berarti di depan tanpa depan sama aja. Di dalam gusi itu kan ada akar-akar gigi ya, usia. Nah, itu nanti akarnya akan mengecil karena dia terdesak oleh gigi permanen yang mau tumbuh. Jadi gigi desiduinya goyah. Seperti itu. Nah, kalau giginya sudah goyah, datang ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Tetapi anak-anak
anak-anak nggak perlu takut. Kadang-kadang istilah pencabutan udah bikin mereka Iya. teter dulu, Iya. nangis, datang kayak Iya, gitu. Bu, betul. Jadi saya selalu memakai istilah giginya dibersihkan dulu gitu. Jadi mohon nanti juga para orang tua gitu, ibu-ibu yang nganter jangan begitu masuk ke ruang dokter gigi, "Dok, ini mau nyabutin gigi." Kayak gitu. Udah langsung Anak-anak udah nangis duluan seperti itu. Jadi memang anak-anak harus dikasih tahu bahwa oh ini waktunya ganti gigi, gigimu yang dewasa mau tumbuh gitu. Dan prosesnya juga nggak menyakitkan. Nggak menyakitkan, cuma anak-anak karena sudah takut duluan, kita perlu melakukan merayu, punya trik tersendiri untuk perawatan pada anak. Gitu. Jadi saya ini ya Bu ya, saya rangkum dikit. Jadi gigi desidui itu tadi pasti akan berganti ke gigi permanen pada usia-usia SD, kayak gitu. Iya. Dan nanti semua gigi desidui itu juga jumlahnya sama kayak gigi permanen nggak sih Bu? Enggak, kalau gigi desidui itu jumlahnya 20. Oh hanya 20? Iya, tetapi kalau gigi dewasa itu sampai 28 berapa ya? 8 kali 4, 32. 32. Memang beda jumlahnya. Beda jumlahnya. Iya. Gitu. Jadi ketika nanti anak-anak gigi desiduinya sudah mulai goyah ini, kemudian di dokter gigi pasti dicabut. Mungkin kayak Bu, dia sangat takut banget, parno banget nih dicabut. Tapi nanti gigi desiduinya lepas sendiri juga mungkin ya? Kalau lepas sendiri bisa. Biasanya karena makan yang keras, bikin apel atau apa. Tetapi yang perlu diketahui adalah gigi itu ada masa-masanya. Dia harus lepas itu kapan, kayak gitu. Karena kalau sampai telat melepasnya, nanti gigi permanen yang mau tumbuh itu tidak pada posisi yang benar. Jadi mungkin giginya nggak rapi gitu. Iya, mungkin Ustazah sering lihat ada beberapa anak yang giginya nggak rapi. Nah itu karena ngelepas giginya desidui itu kurang tepat waktunya. Mungkin kemarin itu kurang informasi sepertinya ya Bu. Jadi karena sekarang sudah tahu buat teman-teman di rumah maupun orang tua murid di rumah, kok masih punya anak usia SD ya kayak teman di sini ini, kalaupun masih ada gigi desiduinya, kok emang udah mau goyah bisa dicabutkan saja daripada nunggu sampai dilepas sendiri ya Bu ya. Iya. Kadang ibu-ibunya aja juga ini loh. Iya. Parno juga kadang-kadang. Enggak sekarang datang, "Dok, anak saya kok giginya goyah." Loh, Ibu dulu kan juga waktu kecil kan Ibu juga ganti gigi. Kayaknya lupa sih Dok. Kayaknya sih Ibu lupa tuh Dok, udah berapa puluh tahun yang lalu kan pasti lupa. Gitu. Iya, jadi kayak gitu. Oke, tadi gigi desidui sudah ya terjawab ya Dok ya gitu. Nah, karena di SD ini saya juga sering sekali melihat anak-anak itu giginya separuh gumpil gitu loh Dok, dan ada hitam-hitam gitu. Itu apakah sudah gigi permanen atau gigi desidui ya Dok? Membedakan paling cepat cara membedakan, oh ini udah permanen di giginya, oh ini masih desidui itu apa? Paling cepat kalau kita orang awam melihatnya. Iya. Kalau seperti yang Ustazah bilang tadi bahwa giginya ada yang gumpil hitam-hitam, itu sepertinya masih gigi desidui. Oh, iya. Gitu. Jadi itu pada gigi desidui yang mengalami rampan karies namanya. Jadi banyak sekali ya anak-anak yang kita lihat gigi depannya hitam, nah itu namanya rampan karies, dan dia itu biasanya diderita pada anak-anak yang suka ngedot. Oh iya, minum susu pakai, saya merasa tahu banget ya. pakai dot. Nah itu menjadikan karena giginya kerendam terus kan, kerendam susu terus kan. Kalau pada waktu ngedot, apalagi dia dotnya sebagai pengantar tidur seperti itu. Banyak sekali kan ya. Kok saya kayak tertampar itu. Nah itu bisa dipastikan itu masih gigi desidui. Nah bedanya apa sih gigi desidui dengan gigi dewasa? Itu dari ukuran itu udah kelihatan. Apalagi kalau saya seorang dokter gigi begitu lihat aja gini udah ngerti bahwa itu gigi desidui dewasa. Jadi dari ukurannya, kemudian juga warna itu akan lebih istilahnya berkilau kali ya, berkilau gigi dewasa. Karena dia emailnya sudah tebal, dentinya lebih tebal dari gigi desidui seperti itu. Wow.
Menarik banget teman-teman. Ustaznya nggak speechless, aduh mau tanya apa ya Ustaz. Informasi yang sangat baru buat teman-teman. Jadi kok kayaknya ini penting buat teman-teman, boleh loh daripada hanya rebahan aja di kasur sambil lihat YouTube, kok mau bawa buku nyatet juga boleh. Kok hal yang penting catat juga boleh ya. Nah sekarang Bu Dokter, udah saya masalah gigi gitu ya. Ternyata kompleks sekali ya masalah gigi, terutama di masa anak-anak ini. Sebenarnya untuk anak-anak sendiri nih ya, cara benar-benar sadar bahwa gigi itu penting loh, gitu. Gigi itu penting loh ya teman-teman, karena tadi seperti Bu Dokter bilang, semua yang masuk ke tubuh kita itu pasti dari mulut dan gigi dulu. Jadi teman jangan lupa supaya menjaga kesehatan gigi dan mulutnya teman-teman. Setidaknya tadi Bu, saya mau langsung ke sini, cara menjaganya ya, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut agar semua gigi anak-anak itu sehat semuanya itu seperti apa? Ya. Jadi cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu adalah yang pertama dari perilaku mereka. Karena kesehatan itu kan berawal dari rumah ya, kebiasaan kita. Nah, bagaimana kita menanamkan kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah kita tanamkan bagaimana merawat gigi yang benar. Seperti itu. Gigi yang benar yaitu dengan kita kenalkan dengan sikat gigi dari usia mereka masih balita, kemudian kita kenalkan dengan pasta gigi. Pasta gigi sekarang banyak sekali ya produknya, bahkan yang aman untuk ditelan pun ada, ya kan. Kemudian bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Jadi menyikat gigi yang benar itu mesti berulang, lembut dan tanpa tekanan. Banyak sekali yang wah kalau nggak dengan tekanan nggak mantep kayak gitu. Nah, justru kalau kita menyikat dengan keras itu sebenarnya itu adalah merusak, seperti itu, merusak. Kemudian setelah itu juga kalau ada kebiasaan-kebiasaan misalnya kebiasaan buruk pada anak, ngedot itu sepertinya nggak boleh. Kalaupun banyak ibu-ibu yang bekerja ya, anak-anaknya dengan minum susu dengan dot. Nah itu setelah minum susu dengan dot dibilas dengan air putih. Gitu, air putih. Nah, ataupun kalau misalnya anaknya sudah tidur, ibu harus telaten. Ibu pakai kasa atau kapas yang dibasahi pakai air mateng, air hangat, kemudian dilap satu-satu giginya. Kayak gitu. Aduh, juga luar biasa. Dan yang penting anak-anak itu jangan pernah diberi pengertian bahwa dokter itu suatu hal yang menakutkan. Iya, banyak sekali yang wah kalau nakal nanti disuntik Bu Dokter. Nah, itu harus benar-benar nggak boleh karena nanti itu akan menyulitkan perawatan baik pada anak. Anak sudah takut duluan, dokternya juga juga merawatnya juga perlu energi khusus dan biasanya orang tuanya tidak sabar. Nah itu, jadi di ruangan tuh pasti udah heboh banget gitu. Biasanya orang tuanya tidak sabar. Ya memang datang ke dokter gigi itu suatu hal yang tidak nyaman. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu untuk membuat anak-anak ini nyaman. Kalau memang belum, saya biasanya kalau datang pertama anak masih takut, saya kenalkan dulu. Gitu. Dibawa ke dokter gigi, paling nggak cuma check up gigi. Itu salah satu cara supaya anak-anak ini sadar bahwa ternyata ke dokter gigi itu asik, bukan suatu hal yang menakutkan. Nah, tadi Bu kan tadi ada kata-kata menggosok gigi ya. Nah, sebenarnya dalam ilmu kedokteran gigi paling baik itu menggosok gigi itu sehari berapa kali dan waktunya kapan saja. Karena ada yang bilang 2 kali sehari cukup kok waktu mandi, atau ada yang bilang juga mandi itu nggak perlu, yang penting setelah makan gosok gigi. Nah, gitu. Sebenarnya yang benar itu menurut ilmu kedokteran gigi itu menggosok gigi sehari berapa kali dan kapannya itu Bu? Kalau menggosok gigi itu minimal ya Mbak. Minimal itu 2 kali sehari. Sebelum tidur dan setelah sarapan pagi. Itu malah minimal. Jadi kalau sebelum tidur, jadi kita pastikan bahwa waktu kita tidur itu situasi mulut kita udah bersih. Karena memang sisa-sisa makanan di dalam mulut itu yang bikin masalah, yang bikin penyebab dari kesehatan gigi mulut kita, seperti itu.
Nah, terus kemudian setelah sarapan pagi, kan kita mau aktivitas seharian ya. Iya. Setelah aktivitas seharian, jadi kita bersihkan. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang, wah saya nggak mantep dok kalau hanya 2 kali. Boleh mau ditambah mungkin waktu bekerja, membawa Waktu mandi perlengkapan. mungkin. Iya, seperti itu silahkan. Dan yang harus diingat adalah menggosok gigi, menyikat gigi itu ada caranya, Us. Oh iya. Iya, Bu. jadi kita pilih sikat gigi itu yang lembut, soft, yang yang iya. bulunya. Oh, kadang ada di pasta gigi di sikat gigi ada yang kesan soft gitu ya, Bu ya. Iya. Kita pilih sikat gigi yang soft dan disesuaikan dengan usia. Kan ada yang jangan kok anak-anak memakai usia sikat gigi untuk usia yang dewasa seperti itu. Jadi memang ini dan harus tanpa penekanan ya usia, tanpa penekanan. Jangan kok wah kalau nggak keras nggak mantep saya. Itu tidak boleh. Jadi harus tanpa tekanan tapi berulang. Berulang itu berarti nggak gini ya Bu, nggak horizontal tapi vertikal ya menggosok gigi itu ya? Iya, vertikal. Kemudian yang bagian dalam kita tarik ke luar supaya kotorannya bisa. Oke. Jadi tidak, kok dulu kan orang tua kan kalau mandi harus gosok gigi. Sebenarnya tuh yang kalau malah mau bobok malah nggak perlu gosok gigi kalau yang dulu yang saya tahu. Iya. Oh, teman-teman ada ilmu baru nih. Berarti kok kan benar-benar males banget gosok gigi, usaha sih enggak ya. Jadi cukup 2 kali sehari, yaitu waktunya sebelum kalian tidur dan setelah kalian sarapan. Ya, kalau sarapannya di sekolah berarti bawa peralatan gosok gigi dan sikat gigi di sekolah gitu ya, Dok. Oke. Nah, itu tadi tentang merawat menjaga gigi dan gosok gigi. Sekarang, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya gitu ya. Tipsnya nih, tips dan trik tipsnya aja deh gitu. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut agar kita selalu fresh dan selalu pede. Mau ketemu siapa aja juga pede, nggak ada mulutku bau nggak ya, atau butuh pengharum mulut juga gitu. Ya, tips dan triknya apa ya, Dok? Iya. Nah, tipsnya selain kita mesti rajin perawatan tadi, juga sebelum kita harus rutin ngecek perawatan ke dokter gigi. Iya, datang ke dokter gigi untuk melakukan pengecekan apakah ada gigi yang berlubang, sehingga nanti apabila ada kasus-kasus yang segera bisa tertangani, bisa tidak perlu terlalu susah untuk penanganannya seperti itu. Dan yang penting kebersihan gigi dan mulut itu. Iya, kebersihan gigi dan mulut, dan memang kita harus juga memperhatikan makanan ya, ya. Iya, anak-anak mesti senangnya permen, coklat, es krim. Sebenarnya enggak apa-apa makan seperti itu, enggak apa-apa, toh es krim juga ada gizinya, dibutuhkan juga. Tapi kita harus ngerti kapan sih kita boleh makan seperti itu, dan apa yang kita lakukan setelah makan makanan yang membuat gigi gampang berlubang seperti itu. Dan yaitu kita harus kebersihan mulut kebersihan mulut, dan rajin berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Berarti kalaupun nanti anak-anak dan mungkin saya juga sih ya Bu ya, dan teman-teman di rumah, kalaupun nggak ada gigiku baik-baik aja kok, terus nggak cuek aja, nggak ke dokter gigi itu juga jangan ya. Sebaiknya 6 bulan sekali itu teman-teman ke dokter gigi, setidaknya untuk mengecek apakah gigi kita sehat ataupun tidak. Dan juga kalau ada keluhan kalau ada keluhan langsung aja datang. Nggak usah takut-takut ya. Tidak usah takut-takut, tidak usah ditunda-tunda. Karena kalau kita tunda nanti masalahnya akan semakin kompleks, sehingga untuk perawatannya akan lebih rumit lagi. Oke. Terima kasih Bu, bincang-bincang kita sungguh bermanfaat sekali, dan saya sangat senang sekali bisa ketemu Bu Dr. Nur Aini ini. Nah, teman-teman di rumah, sekian dulu bincang-bincang usaha tentang Healthy Life, tentang kesehatan gigi dan mulut dengan Ibu Dr. Nur Aini Hartati. Sampai ketemu di acara Romansaku berikutnya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Klik subscribe di channel YouTube SD Muhammadiyah Klaten Utara dan aktifkan notifikasi ataupun loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.